أحييكم تحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini izinkan saya Al-Fakir ila Abdi Rabbi untuk menyampaikan kajian tematik. Kajian yang membahas satu tema atau judul tertentu, bukan seperti kajian kitab ya, yang membahas ilmu secara keseluruhan, secara komprehensif, secara luas. Rasulullah SAW selalunya berdakwah dengan cara apa? Tematik ya. Rasulullah SAW selalu berdakwah dengan cara tematik. Jadi ketika ada masalah permasalahan, pada saat itu juga Rasulullah SAW menyampaikannya. Karena belum ada kajian kitab ya, belum ada kitab-kitab pada dahulu. Ya. Adapun di zaman kita barulah ada kitab-kitabnya para ulama kita yang dibukukan. Ada pembahasan ilmu akidah, ya. Akidah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan juga penjelasan penyimpanan akidah lainnya. Ya, sehingga kita bisa memahami agama kita ini secara global, secara komprehensif menyeluruh. Ya. Pada intinya kajian tematik ataupun kajian kitab jangan sampai dibenturkan, karena keduanya sama-sama memiliki manfaat masing-masing. Ya. Dan keduanya bagus untuk diikuti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah khawatirkan rezeki kita. Hanya orang yang kurang iman yang selalu khawatir akan rezekinya setiap hari. Lupa akan rezeki seorang bayi ketika dilahirkan. Lupa ketika seorang bayi masih dalam kandungan. Pertama dalam kandungan dulu ya, dilahirkan. Di kandungan, kemudian dilahirkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya. Rezeki si bayi, yaitu dengan menyediakan apa? ASI. Tanpa dia harus lelah mencari rezekinya. Banyak manusia di antara kaum muslimin lupa atau tidak tahu bagaimana caranya mencari rezeki yang halal thayyibah. Di antara mereka ada yang menipu, berbohong, mengurangi takaran timbangan, korupsi, ya, dan jenis-jenis maksiat yang lainnya. Padahal ada cara, ya, banyak cara yang halal, yang penuh dengan keberkahan, mudah, tidak penuh dengan was-was, ya, tidak penuh dengan was-was, dan tidak dihantui rasa takut dalam mencari rezeki. Rezeki dalam bahasa Arab dilihat dari sisi etimologi, ya, secara bahasa, dari kata apa? Rizqu, ya, sama-sama kita ketahui. Dari fi'il apa, kata kerja apa? Mazaqaya zuku, rizqan. Jadi rizki ini dalam bahasa Arab adalah bentuk apa? Masdar daripada fi'il atau kata kerja razaqaya zuku, rizqan.
fahuwa raziqun wa dzaka marzuqun urzuq la tarzuq marzaqun marzaqun. Kita mulai belajar apa ini? Amsilah tasrifiyah. Mungkin bagi yang tak mondok sering menghafal ini sangat penting sekali. Ya, ini pelajaran apa? Al-amsilah at-tasrifiyah. Kalau kita lihat dalam kitab atau kutip ya, kitab kecil yang bernama Al-amsilah at-tasrifiyah. Adapun secara terminologi istilah kita sama-sama ketahui dalam istilah besar bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan rezeki apa? Berarti pemberian atau karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang Tuhan berikan kepada manusia di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kita sebagai seorang muslim mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rezeki itu apa? Pemberian atau karunia yang Allah berikan kepada manusia untuk memelihara kehidupan. Para ulama mengatakan maftaqara taqiyul qad. Apa? Maftaqara taqiyul qad. Tidak akan pernah hidup dalam kondisi fakir. Siapa? Maftaqara taqiyul qad. Ulama kita mengatakan maftaqara taqiyul qad. Yaitu apa? Orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa tidak ada istilahnya dia fakir, miskin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Barang siapa yang apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan baginya apa? Jalan keluar, makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan apa? Rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Perhatikan apa ya Pak? Ada ini wattaqu. La fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, apa balasannya? La fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Ini harus kita, ini ayat yang harus kita tadaburi, ya. Bahwasanya sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, apa? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka sesuai apa yang mereka perbuat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Jadi inilah pintu rezeki yang terlupakan, ya, oleh sebagian, bahkan banyak di antara kaum muslimin pada saat ini. Takwa ya jemaah. Apa? Takwa. Kuncinya apa? Takwa. Orang yang bertakwa pasti Allah Subhanahu wa taala cukupkan kebutuhannya, ya. Jadi rezeki ini mencakup rezeki dunia dan akhirat. Kita lihat ada orang Islam pagi-pagi seperti ini atau sebelum azan mungkin sudah pergi keluar untuk mencari nafkah, lupa tidak masuk. Ya, orang Islam ada. Dia saya pernah lihat itu. Ya. Tapi ini untuk menceritakan ya, tapi hanya untuk mengambil di bawah saja. Kita lihat ada orang Islam, agama Islam, pergi kerja subuh hari, pulang tengah malam mendekati waktu subuh lagi. Jadi pergi waktu pagi, kembali pada waktu itu juga. Subhanallah.
Tidak ada waktu untuk apa? Menuntut ilmu. Jadi tidak ada waktu untuk menuntut ilmu, untuk mengenal, memahami lebih jauh agamanya, mengenal Allah dan Rasulnya. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah, sebaik-baiknya takwa, semua permasalahan yang kita miliki dijamin apa? Selesai. Permasalahan apa? Kehidupan. Setiap kita pasti ada masalah. Ya. Masalah itu Allah timpakan kepada hamba-hambanya bisa dalam bentuk apa? Ujian. Ya, mustahil. Saya menjawab di sini tidak mempunyai masalah itu. Ada sini yang tidak mempunyai masalah itu? Ya. Ada? Mau bebas saja? Tidak ada ya? Ya. Jadi sebaik-baik rezeki bagi orang yang bertakwa adalah rezeki akhirat. Apa? Sebaik-baik rezeki bagi orang yang bertakwa itu apa? Rezeki akhirat. Jika ada rezeki dunia secara kuantitas, kuantitas tidak sebanyak didapatkan yang lain, bisa jadi Allah ingin selamatkan kita ya dari tergelincirnya iman oleh harta dunia yang melalaikan. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mental seseorang. Maha tahu mental seseorang ketika dihadapkan kepadanya harta dunia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kedua rezekinya, yaitu rezeki dunia dan rezeki akhirat. Siapapun di antara kita, di antara kaum muslimin yang Allah berikan rezeki ya, yang Allah berikan rezeki dunia khususnya, semoga Allah kuatkan hatinya, mentalnya agar tidak tersilaukan oleh harta dunia. Ya, kita lihat sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, semoga Allah merahmati mereka semuanya, menjadi khalifah pemimpin. Jadi ketika mereka menjadi pemimpin, mereka tidak tersilaukan oleh harta, jabatan, wanita. Ya, mungkin kalau zaman sekarang sebagai apa? Pemimpin negara. Siapa? 4 orang yang tadi, Khulafaur Rasyidin, ya, yang siapa saja? Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Begitu juga kuatnya mental Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi. Mereka tidak akan tersilaukan oleh dunia. Kita jamaah sekalian punya motor, punya mobil, jangan pelit untuk apa? Mengajak saudara kita naik berkendara bersama. Bagi yang kenal aja ya. Kalau yang nggak kenal jangan dibawa. Ini awalnya begal. Musim begal sekarang ya. Ya. Jadi punya motor, punya mobil, jangan pelit untuk apa? Mengajak bersama. Ada kita lihat sedang berjalan dari mana ke mana, misalkan kita tahu dia ada kebutuhan, kita ajak naik bapak ibu, ibu jalan ya. Jadi sesuatu. Ya, maksudnya yang satu frekuensi rumah kita ya. Baik. Jamaah Allah Subhanahu wa taala juga punya uang, jangan sampai kita pelit. Terus kita berinfak sedekah, berbagi kepada sesama. La yanqus mal sedekah, la yanqus mal sedekah. Rasulullah SAW apa? Tidak akan pernah berkurang harta atau sedekah. Apa? Harta sedekah. Harta yang kita keluarkan untuk infak sedekah hakikatnya tidak akan pernah berkurang. Ya, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kita mempercayai bahwasanya ada seseorang yang mengatakan la yanqus mal sedekah. Ada sedikit cerita ketika di negeri Nabi Musa. Di mana Nabi Musa? Di Mesir. Kita sering dengan cerita dulu. Biasanya lebih suka dengan cerita-cerita, tapi bukan cerita sawafan. Baik. Ketika Al-Fakir di Mesir belajar infak sedekah itu dari zuriyah keturunan Nabi Musa alaihi salam. Mesir dikenal juga dengan nama Ardul Anbiya, negeri para nabi. Di sana ada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan juga yang lainnya. Dan Mesir juga dikenal dengan negerinya Fir'aun. Apa? Negerinya siapa? Fir'aun. Jadi Fir'aun ini adalah penguasa yang zalim dan sombong di zamannya.
Di bulan suci Ramadan khususnya orang muslim itu banyak yang berlomba-lomba dalam infak sedekah. Di bulan suci Ramadan kita akan jumpai di sana yang disebut dengan Maidatul Rahman. Maidatul Rahman itu maksudnya apa? Maidah kalau secara bahasa Maidah ini Maidah ya, hidangan atau meja. Maidatul Rahman dia bilang kata Rahman ini apa? Allah SWT maksudnya apa? Itu ada makanan iftar yang disediakan untuk orang-orang yang berbuka puasa yang disebut dengan apa? Maidatul Rahman. Tempat iftar berbuka puasa ada daging, ada ayam, ada banyak jenis minuman, kue-kue dibagikan secara gratis percuma, dimakan bersama ketika azan maghrib berkumandang. Bahkan ada beberapa restoran makanan ya jemaah. Restoran makanan yang apa? Yang menggratiskan makanan di restoran tersebut. Masya Allah. Biasanya Maidatul Rahman disediakan di ruang pelataran masjid dengan tenda-tenda atau payung-payung besar beserta meja-meja makanan. Biasanya ratusan bahkan ribuan orang, ya, orang ikut merasakan iftar bersama. Tidak khawatir hari ini besok buka puasa dengan makan apa? Tinggal keliling aja, tinggal keliling masjid atau restoran, semua makanan dihidangkan secara gratis, secara percuma. Bukan bahkan mereka sampai mencari rebutan orang di jalan-jalan, sampai rebutan ya jemaah. Bukan rebutan makanan, tapi rebutan orang. Karena di sana banyak muhsinin, orang-orang yang baik yang menyediakan makanan iftar yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena orang kaya tidak pelit mengeluarkan zakat hartanya. Hatinya tidak dibutakan oleh harta dunia. Bayangkan saja ya jemaah, berapa puluh juta dalam sehari untuk menyiapkan makanan iftar dalam jumlah yang sangat banyak tersebut. Berapa ratus juta dalam sehari, dalam satu bulan untuk menyediakan makanan sebanyak itu, dan satu bulan lamanya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Sebaik-baik rezeki bagi orang yang beriman, yang bertakwa, bukan harta dunia ya jemaah. Sebaik-baik apa? Rezeki untuk orang yang beriman dan bertakwa itu bukan apa? Harta dunia, bukan kekayaan materi, tapi terkadang itu rezeki yang baik. Kalau saya sekarang katakan saya kasih mobil, ada yang tak mau? Ustaz terima, saya kasih mobil antum, apa Mercy atau apa? Audi, nah, mau? Siap? Cinta dunia? Enggak ya? Jadi kita jangan langsung bahwa ini ada 1, 2, 3 mobil cinta dunia ya? Kita bahas. Cuma kita bahas. Baik, sebaik-baik rezeki, saya balik lagi, sebaik-baik rezeki untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Bukan harta dunia, bukan kekayaan materi, tapi terkadang itu rezeki baik. Terkadang ibtilah musibah juga, ya. Dan ada yang lebih baik dari itu, yaitu apa? Dimasukkannya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ingat setelahnya qad ahsanallahu lahu rizqan. Jadi ada penggalan ayat setelahnya ini yang menjadi titik poin. Qad ahsanallahu lahu rizqan. Ahsan rizqan, sebaik-baiknya rezeki. Jadi sebaik-baik rezekinya untuk orang yang bertakwa itu apa? Dimasukkannya ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya surga-surga, yang mengalir di bawah sungai-sungai, yang mengalir di bawah sungai-sungai. Jadi itu adalah poin terpenting balasan bagi orang-orang yang bertakwa, ya, bukan kekayaan yang akan kita sebutkan. Dan barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan dimasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah
memberikan rezeki yang terbaik kepadanya. Banyak pintu rezeki yang bisa kita pilih. Terpenting ingat pintu yang satu ini. Pintu apa? Takwa. Pintu takwa. Jika kita ingin dibentangkan di luar rezeki kita, rezeki dunia maupun di akhirat, maka apa? Kita harus banyak bertakwa. Jadi jika tidak ada istilahnya orang bertakwa itu fakir miskin. Seandainya ada miskin harta, insya Allah dia kaya akan rezeki akhiratnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjemput rezeki yang halal dan thayyibat tidak mesti harus mengeluarkan banyak waktu sehingga lupa akan kewajiban lainnya. Ingat, kewajiban mencari nafkah, selain daripada itu kewajiban yang tidak kalah pentingnya itu apa? Kewajiban menuntut ilmu. Kita duduk seperti ini dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Tapi mohon maaf ya, saya di sini bukan seorang ustaz guru atau yang lain, kita hanya sharing saja. Ya, saya masih pembelajar, masih ya disebut talibul ilmi atau tuaibul ilmi masih sangat jauh. Ya, saya masih belajar ya sedikit-sedikit lah. Ada yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sekarang dalam apa? Sharing. Ya. Baik, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Rasulullah. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu apa? Fardhah, wajib hukumnya 'ala kulli muslim. Pada lafaz hadis sahih ini hanya ada kalimat muslim. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimah, muslimah ini tidak ada dalam konteks hadis ini. Sahih ini yang betul apa? Lafaz muslim saja. Tapi berarti kewajiban ini hanya berlaku pada laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Maka tidak ada kalimat muslimahnya. Jawabannya tidak begitu. Ya, para ulama mengatakan meskipun sighah bentuk kata ini muslim tidak ada muslimahnya, tetap beban syariatnya itu berlaku untuk lelaki dan perempuan. Sebagaimana sighah bentuk perintah lainnya yang tertuju untuk laki-laki dan perempuan meskipun dalam konteksnya katanya muzakkar yang menunjukkan jenis laki-laki. Lalu bagaimana cara kita menuntut ilmu sedangkan kita juga memiliki kesibukan lain? Mungkin di sini ada seorang dokter misalnya, atau di sini ada seorang guru, dokter yang sibuk dengan pasiennya misalnya, atau seorang guru yang sibuk dengan murid atau sekolahnya, atau seorang pengusaha sibuk dengan perusahaannya, karyawannya dan lain-lain. Inna qa'idah taqul ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Annahu idza ta'addara husul asy-syai' kamilan wa amkana al-mukallaf fi'la ba'dihi fa innahu yaf'alu al-maqdur 'alayhi wa la yadruku al-kull bi hujjati 'ajzihi 'an ba'dihi li'anna ijad asy-syai' fi ba'd af'alihi ma'a al-imkan awla min i'damihi kulliyyan. Jadi kaidah fikih mengatakan jika mampu melakukan sebagian ini ikhtisar saja, jangan tinggalkan seluruhnya. Apa? Kaidah fikih mengatakan jika mampu melakukan sebagian sesuatu apa saja, jangan tinggalkan seluruhnya. Kalau kita jujur dengan diri kita, niscaya kita akan lihat waktu-waktu kosong itu ada tersisa dari rutinitas kita, kesibukan sehari, apapun profesinya. Sisa waktu yang sedikit itulah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Ya, jadi apapun profesinya, kita kalau jujur dengan diri kita akan melihat di sana ada waktu yang sedikit itu untuk dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Kalau kita cerita di zaman ya sebelum kita ya, para ulama itu menuntut ilmu apa? Tidak seperti sekarang mungkin ya. Sekarang banyak pendamping yang membantu, terutama dalam bidang teknologi. Dulu tidak ada info seperti ini, yakin tidak ada. Harus berjalan jauh, safar, mengeluarkan harta. Zaman sekarang mudah sekali. Ya, kita mencari ilmu, tapi tetap kalau kita yang mencari keberkahan harus datang kepada apa? Majelis ilmu. Karena di sanalah letak keberkahannya. Kalau hanya untuk menambah wawasan, ya ilmu juga ya. Bisa misalkan dengan membaca buku atau bisa mendengarkan ceramah-ceramah para masyayikh atau asatidz kita, itu juga sama dalam rangka menuntut ilmu. Tapi berbeda kualitasnya. Dalam arti keberkahan itu hanya akan kita dapatkan di mana? Dalam majelis ilmu. Apalagi zaman teknologi sekarang bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan keilmuan kita, ataupun hadir dalam majelis ilmu meskipun hanya menghadiri kajian separuh majelis. Bisa kita sempurnakan dengan merekam kajian misalnya,
melanjutkan majelis ilmu itu dengan mendengarkannya di rumah, sehingga ilmu yang didapatkan di majelis tidak terpotong. Karena kalau misalnya ngaji, betul, ada ngaji atau misalnya pulang, terpotong ilmu, ya, pemahamannya sepotong, tidak sempurna. Harus di awal sampai akhir, ya. Begitulah ilmu ya jemaah, harus kita yang mendatangi. Begitu, tidak ada ilmu yang tiba-tiba datang sendiri membuat manusia tahu atau pintar. Maka dikatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu tidak apa? Kita yang mendatangi, bukannya dia mendatangi kita. Dalam Diwan Syair Syafi'i rahimahullah taala pada masa Asr Abbasi mengatakan, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sarumbika an tafsilha bi bayanin. Apa yang pertama? Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa quwwatun wa sohbatul ustaz wa tuluz zaman. Jadi kita tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan apa? 6 syarat kata Imam Syafi'i. Di antaranya apa? Hirsun wa ijtihad. Hirsun wa ijtihad. Terdapat semangat yang menggelora dalam menuntut ilmu, ada kemauan besar, umuhat, dan bersungguh-sungguh dalam mencapai ilmu. Oleh karena itu berusahalah semaksimal mungkin menuntut ilmu, tidak akan menghilangkan kita dari bekerja mencari nafkah. Tidak ada alasan mencari ilmu menghalangi kita berbisnis misalnya, ya, bekerja apapun. Masih bisa hanya saja memang waktu terbagi dua untuk bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki juga, mencari ilmu agama juga. Paling tidak waktu yang kita gunakan atau yang kita keluarkan lebih bermanfaat dan lebih berkah. Berkah memiliki makna ziyadatul khair. Apa itu? Bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ziyadatul khair. Oke, sudah keberkahan itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya bertambah misalkan dalam suatu perusahaan dia naik pangkat jabatan misalkan. Tapi berbeda dengan keberkahan. Kalau misalkan dia seorang pengusaha yang hebat tapi misalkan hidupnya tidak berkah, nol. Nol, tidak ada nilainya. Jadi harus kembali dengan apa? Menuntut ilmu supaya hidupnya lebih berkah. Karena ilmu ini tidak hanya cukup di bangku SMP, SMA, pondok pesantren, kuliah misalnya. Harus konsisten sampai kita mati, ya. Dan membagi waktu antara bekerja dan mencari ilmu ini, istilah waktu kita juga menjadi lebih berkah dan kualitas. Tidak hanya kaya materi, tapi juga tidak miskin ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Arab Saudi dan orang Arab Mesir yang saya ketahui lebih dekat, itu mereka berdagang. Mereka totalitas optimis, tidak putus asa, sungguh-sungguh banyak yang taat kepada Allah. Banyak, meskipun ada mungkin sedikit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada yang ya, tapi banyak, masih banyak dari mereka yang taat kepada Allah. Ketika waktu-waktu sholat tiba contohnya, toko-toko itu tutup, tidak ada transaksi jual beli. Semuanya pergi sholat berjamaah. Masya Allah, pemandangan yang sangat indah, keadaan yang sangat dirindukan sekali oleh jiwa yang terpaut hatinya dengan rohnya. Mereka tidak takut rugi, tidak takut melanggar pergi ke lapak yang lain. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan dunia kepada Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang lagi sangat kokoh. Faman, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apalagi hari Jumat, para pedagang di sana biasanya mengalungkan tulisan tertulis mughlaq lis-shalah. Mengalungkan tulisan apa? Mughlaq lis-shalah. Artinya toko tutup sementara pada waktu sholat. Pada pintu toko mereka, ya, mereka setelah selesai sholat, mereka segera membuka kembali toko untuk mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Dari mereka kita belajar kiat-kiat menjemput rezeki yang penuh dengan keberkahan. Tidak lupa waktu ibadah,
meskipun dalam kondisi sibuk mencari nafkah, mencari rezeki, karena ada saja di luar sana muslim yang sama-sama berdagang dan tidak menghiraukan waktu sholat Jumat ataupun sholat wajib. Seakan-akan waktu tambahan yang dia korbankan dari waktu ibadah yang seharusnya dia tunaikan, merasa membuat dia lebih unggul, lebih laris dari yang lainnya. Padahal itu sebuah kerugian yang amat besar yang tidak dia rasakan. Berbicara tentang tawakal, jadi ingat burung yang terbang tinggi ke atas awan langit. Ya, mencari rezeki di pagi hari, pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang dan mendapatkan sisa makanan untuk anak-anaknya. Selain daripada itu, mereka buru-buru juga beribadah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasanya yang tidak kita pahami. Mereka bertasbih, tasbih, ya. Dan hadis qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqu at-tayr tadru khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki burung pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Lagi-lagi hal terpenting dalam mencari rezeki, jemaah, bukan menambah waktu jam kerja, tapi kita harus mengedepankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, hubungan dan kedekatan kita kepada Allah, maka Allah yang akan menjamin seluruh rezeki kita di dunia maupun di akhirat. Jadi saking optimisnya pedagang di Mesir, saya pernah melihat bertulisan di gerobak pedagang, biasanya ada pedagang buah, kemudian pedagang yang lainnya cabai, bawang, tomat, bisa di gerobak. Di sini langsung di pasar, nggak ada yang bawa gerobak, bisa tukar es normal, es keliling, ya. Kalau sana jual cabai, tomat, bawang dan lain-lain itu dengan apa? Gerobak keliling, ada seperti itu. Ada tulisan yang saya lihat sangat menarik. Kaifa akhafu min al-faqr wa ana 'abdun ghani. Kaifa akhafu min al-faqr wa ana 'abdun ghani. Saya tidak takut miskin. Bagaimana saya takut kemiskinan sedangkan saya adalah hamba Allah atau hamba Allah Tuhan yang Maha Kaya. Ya, jadi dituliskan seperti itu. Jadi saat optimisnya dia menuliskan itu pada apa? Gerobaknya. Jadi optimisme harus dibangun di dalam berdagang, berbisnis, terlebih merasa optimis kita kepada Allah Subhanahu wa taala sang pengatur dan pemberi rezeki. Jangan pernah malu menjadi pedagang, apapun barang atau jasa yang kita jual, ya, malulah ketika kekuatan pada tubuh otak yang Allah berikan untuk berpikir tidak digunakan untuk berusaha keras. Malulah ketika diri kita ini bermalas-malasan beribadah pergi ke masjid, malas berusaha berniaga mencari nafkah keluarga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya berapa yang besar. Nah, sampai zuhur. Zuhur atau subuh lagi. Kenapa? Kalau yang tadi kan kerja dari subuh ke subuh. Kalau kita sekarang ikut kajian atau sharing bersama dari subuh ke subuh, mana lebih baik? Nah, yang satu atau yang kedua? Kedua ya, insyaallah. Baik. Ada kerja keras, ada kerja cerdas. Kerja keras biasanya lebih banyak menggunakan tenaga agar bisa lebih fokus. Sedangkan kerja cerdas lebih sedikit mengeluarkan tenaga dan lebih fokus kepada apa? Kreativitas. Kerja keras ataupun kerja cerdas adalah pilihan masing-masing. Lebih sedikit waktu yang dikeluarkan tapi profit bisa lebih daripada orang yang bekerja keras yang mengeluarkan banyak waktu di luar. Begitulah kita orang Muslim. Kalau hari ini menjadi karyawan yang bekerja keras, banding pula menjadi buruh di suatu pabrik tekstil misalkan atau yang sejenisnya, mari kita mulai berpikir kembali ke depannya agar menjadi bos, ya, menjadi bos, ya. Jadi kita harus upgrade, ya. Ketika harta dipegang oleh tangan-tangan generasi mulia, lihatlah apa yang akan terjadi dan bandingkan jika harta dipegang oleh tangan-tangan generasi rusak. Pastilah sangat jauh perbedaannya ya, dari sisi manfaat dan mudaratnya. Ada yang disebut dengan sifat orang, sikap tidak rakus terhadap harta dunia atau dunia. Tidak boleh disalahartikan. Rasulullah SAW mendorong Amr bin As untuk mengambil harta agar
jatuh pada orang apa? Orang soleh. Karena harta yang ada dengan orang soleh itulah adalah harta yang terbaik yang bisa bekerja istimewa di kehidupan ini untuk menjadi hiasan yang semakin indah untuk menegakkan kehidupan ini dan untuk membawa kebaikan serta kebaikan yang terus menerus bisa diwariskan. Terakhir, terakhir saya sampaikan di akhir kajian tematik ini, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya takwa menjadi orang yang agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, muflihun, ya. Sebaik-baik takwa adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga batasan-batasan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala serta mentaati setiap perintahnya. Baik, saya kira cukup sekian dulu. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan atau yang kita sama-sama share ini. Kalau misalkan saya bisa jawab, saya jawab. Kalau memang saya belum bisa jawab, saya akan katakan saya tidak. Ya, karena kalau kita mengatakan apa, kalimat apa tidak tahu itu harus sebagian daripada jawaban, daripada kita menjawab dengan sesuatu yang mana. Baik, saya persilakan jemaah yang ingin share bersama pertanyaan-pertanyaan yang ada silakan ditanyakan jika ada. Kalau tidak ada, saya akan namanya dan nama siapa, asal dari mana, sukunya dari Sunda, Jawa atau dari negara mana seperti itu. Yang terakhirnya diulang kembali oleh sama jadi apakah bisa dibedakan pemerintah mendapat rezeki yang melimpah misalnya, apakah itu sebagai ujian atau hidup atau kalau keberkahan dari Allah itu ada nggak persoalan dari baik, pertanyaan yang menarik dan bagus. Bapak siapa namanya? Yusuf dari Mesir. Baik, Bapak Yusuf dari Jawa, Wong Jawa, Mas ya, Mas ya. Baik, pertanyaan dari Bapak Yusuf, bagaimana membedakan harta yang itu memang betul-betul rahmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atau ibtilah atau musibah, ya. Baik, saya jawab secara singkat. Jadi pada intinya harta kalau kita ingin lihat bermanfaat atau tidaknya atau ini keberkahan atau ibtilah, kita lihat kita kemanakan harta kita. Kita kemanakan harta kita. Apakah kita selalu berinfak bersedekah, ya? Apakah kita hanya mengenyangkan perut atau berfoya-foya semata? Itu biasanya akan terlihat daripada harta yang Allah berikan kepada dia. Kalau misalkan hartanya itu digunakan dalam kebaikan di jalan Allah, menggunakan untuk bersedekah, membangun masjid misalkan, atau dalam yang atau kebaikan yang lainnya, maka yakinlah itu adalah harta atau harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan hartanya itu dihasilkan dari korupsi, lihat kebanyakannya apa? Foya-foya, atau misalkan mau bilang main wanita, minum-minuman khamar, ya, di bar. Jadi sangat gampang sekali membedakan mana harta yang berkah dan mana yang tidak berkah. Apakah ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala atau itu ibtilah? Bisa jadi juga yang disebut dengan tadarruj, istidraj. Ya, istidraj. Jadi kita bisa lihat dengan cara apa, bagaimana dia menggunakan harta tersebut. Ya, istidraj. Menjawab itu. Bisa ulang yang lain saya tanya.